Ya, Oke, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa ya. juga. Alhamdulillah, nyambung juga. Iya. Oke, selamat sore teman-teman ADHD. Selamat bergabung di live IG-nya teman ADHD. Ini adalah yang kedua. Eh, Perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Ririn. Saya Ririn atau Irian Indri Hapsari. Saya founder dari teman ADHD. Teman ADHD ingin sharing, berbagi tentang banyak hal dengan teman-teman semua, dengan rekan-rekan semua gitu ya. Kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan bila diisi dengan sharing-sharing yang ya nambah-nambah apa namanya Mbak Nel, ya sharing-sharing ya tentang banyak hal. Mudah-mudahan itu Oh, bisa iya. bermanfaat, bisa ya. Kemarin kita sudah bahas tentang apa itu teman ADHD, kemudian kita sudah bahas tentang apa itu ADHD. Nah, hari ini kita akan bahas tentang konsentrasi. Konsentrasi itu apa sih gitu ya. Jadinya kita akan bahas dengan pakarnya ini namanya Mbak Nela. Mbak Nela ini tinggalnya di Cirebon. Terima kasih ya Mbak ya sudah sharing Iya, dengan ya, ini gitu sama-sama ya. Mbak Riri. Ya. Eh, Tentang konsentrasi itu apa ya Mbak ya gitu ya. Karena banyak banyak Ya. dari klien ataupun dari guru, dari orang tua, banyak yang seringkali curhat tentang anak saya kok susah konsentrasi, anak saya kok nggak bisa fokus dan lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya apa Hmm, sih konsentrasi itu gitu ya? Kita coba mengulik sedikit tentang apa itu konsentrasi ya Mbak Nea. Jadi apa Oke. tipe-tipenya dan lain sebagainya yang mungkin bisa menjadi pencerahan buat kita gimana sih mengatasi anak-anak yang susah fokus gitu ya. Tapi untuk bisa sebelum mengatasi kita harus paham dulu nih konsentrasi itu apa. Nah sebelum itu monggo Mbak Nela perkenalkan dulu sebelum kita mulai acara ini. Monggo perkenalkan dulu. Oke, Assalamualaikum teman ADHD dan semuanya. Senang sekali pada sore hari ini bisa berkesempatan kita ngobrol santai, sharing tentang apa sih itu konsentrasi pada anak. Jadi semoga nanti dari hasil obrolan santai pada sore hari ini bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk kita yang mungkin berkecimpung di dunia psikologi, tapi juga para guru, orang tua tentunya yang memiliki anak-anak ataupun yang mengikuti siaran ini atau mengikuti obrolan ini yang nanti kelak punya anak. Nah, tadi Mbak Ririn dari teman ADHD sudah menyampaikan bahwa tema obrolan kita yaitu tentang konsentrasi Ya. dan dikhususkan pada anak ya Mbak Ririn ya. Ya. Jadi Iya. kalau kita mengkaji konsentrasi terutama pada anak, kita awalnya konsep dasarnya adalah pendekatan psikologi perkembangan, developmental psikologi. Jadi nanti kita lihat dulu konsentrasi yang normal itu seperti apa gitu Mbak Ririn. Ya. Oke. Mbak Nela, mungkin kita mulai saja karena waktunya juga terbatas. Mungkin biar bisa banyak hal yang dibahas. Kemudian nanti di akhir mungkin akan monggo kalau mau ada yang bertanya, biar nanti saya sampaikan ke Mbak Nela Hmm. pertanyaannya. Tapi itu nanti mungkin jawab di akhir ya Mbak Nela ya. Iya. Oke, oke. Oke, hari ini kita akan bahas tentang konsentrasi. Nah, dimulai dari pertama, sebenarnya apa sih Mbak konsentrasi itu? Nah, Monggo. kalau konsentrasi, ya konsentrasi biasanya kita suka dengar itu bahwa gimana sih ibu-ibu suka ngeluh ya, kita awalnya tuh kan perkembangan anak, ibu-ibu, oh, anak saya nggak konsentrasi, belajarnya susah gitu. Kalau di dunia psikologi, kita kenal sebagai konsentrasi itu sama saja istilahnya dengan atensi. Artinya bagaimana seseorang atau individu, terutama anak, itu fokus terhadap sesuatu yang penting dari lingkungannya. Artinya dia bisa menangkap berbagai informasi yang ada di lingkungannya. Kan kita tahu ya Mbak Rini ya, bahwa di lingkungan kita tuh banjir banget dengan namanya informasi-informasi atau stimulus-stimulus. Jadi konsentrasi ini penting menjadi gerbang utama bagaimana nanti seseorang anak itu atau individu menangkap informasi itu menjadi sebuah pemahaman dan menjadi pengetahuan dalam dirinya. Seperti itu. Nah, kenapa yang tadi saya sampaikan menjadi gerbang utama dan kita harus bisa menseleksi atau fokus terhadap apa yang ingin kita perhatikan, banjir informasi itu seperti apa sih Mbak Rin ya atau teman ADHD sekalian bahwa banjir informasi itu informasi yang kita peroleh itu bisa kita peroleh banyak dari lingkungan sekitar kita.
dari lingkungan sekitar itu ada yang namanya informasi ataupun rangsangan-rangsangan sifatnya visual yang kita lihat dengan mata kita berupa warna, cahaya, kemudian juga ada informasi yang ataupun rangsangan stimulus yang sifatnya auditif, suara, bunyi, ataupun musik. Kemudian juga ada informasi yang sifatnya dari perabaan, ya. Kemudian juga ada informasi yang sifatnya bentuknya olfaktori, bentuknya yaitu kayak penciuman, bau, kemudian juga ada gustatori pengecapan. Nah, kalau kita mau lihat itu kan dari lingkungan, dari sifatnya eksternal, dari luar diri individu atau diri anak. Nah, kalau yang dalam diri anak atau dalam diri individu itu sendiri, informasi ataupun stimulus rangsangan, kita juga memiliki rangsangan-rangsangan ataupun stimulus-stimulus yang muncul dari dalam diri, yaitu kayak misalnya perasaan, rasa bosen, pemikiran, ide, ataupun impuls-impuls, dorongan-dorongan ingin melakukan sesuatu. Nah, di sini atensi ataupun konsentrasi menjadi penting. Kita harus bisa menangkap, memahami informasi-informasi atau stimulus-stimulus yang ada di lingkungan atau di dalam diri kita untuk menentukan mana sih yang ingin kita berikan sensasi, mana sih yang ingin kita maknakan, sehingga dari berbagai macam banjirnya informasi itu, kita fokus pada satu hal, itu menjadi hal menarik, sehingga informasi itu nanti menjadi pemahaman bagi diri kita. Begitu Mbak Ririn. Oh gitu itu ya. tentang Jadi atensi. Ya. makasih Mbak Nela. Itu konsentrasi itu ada tipe-tipenya, tapi sebelum ke tipe-tipe, jadi memang dari yang berbagai macam stimulus tadi, rangsangan yang banjir itu, kita pilih salah satu. Kita tangkap dengan panca indera kita, Mbak Ririn. Mau pakai mata kita yang tadi visual, ataukah pakai telinga kita, auditori, atau pakai pengecapan gitu ya. Nah, ketika kita memaknakan atensi itu, atau konsentrasi yang kita tangkap dari lingkungan, kita maknakan itu menjadi sebuah persepsi. Nah, dari persepsi itu menjadi informasi yang kita terima. Kita kumpulkan itu menjadi sebuah pemahaman informasi yang kita tangkap menjadi satu bentuk atensi yang kita peroleh. Oke. Ya, sudah ya Mbak ya. Mohon maaf sebelumnya. Tadi terputus. Iya, tadi diulang kembali Mbak tentang konsentrasi itu tadi sebagai pintu gerbang seperti apa? Monggo. Ya, kita lanjutkan lagi bahwa tadi ada yang namanya tipe-tipe konsentrasi atau tipe-tipe atensi. Jadi ini mungkin perlu diketahui untuk kita sebagai namanya yang berkecimpung di dunia anak, terutama ini juga perlu diketahui juga untuk para ibu-ibu atau mama-mama di rumah dan guru-guru. Ternyata ketika kita memberikan tugas ke anak, itu tidak bisa langsung banyak karena memang yang namanya konsentrasi itu ada jenjangnya atau kayak semacam tangga. Yang pertama itu gerbangnya adalah fokus. Jadi anak itu hanya mampu pertama kali itu kemampuan berespon terhadap satu rangsangan spesifik. Maka dikatakan sebagai fokus atensi atau atensi fokus. Cirinya apa? Kalau anak itu sudah bisa fokus atensi, ini tahap pertamanya. Dia ada eye contact, ada tatapan mata kepada kita. Tatapan mau mendengarkan, kemudian mendengarkan gurunya atau mendengarkan orang tuanya ketika berbicara. Ya, tapi sebelum ke tipe-tipe, jadi memang dari yang berbagai macam stimulus tadi, rangsangan yang banjir itu, kita pilih salah satu. Kita tangkap dengan panca indera kita, Mbak Ririn. Mau pakai mata kita yang tadi visual, ataukah pakai telinga kita, auditori, atau pakai pengecapan gitu ya. Nah, ketika kita memaknakan atensi itu atau konsentrasi yang kita tangkap dari lingkungan, kita maknakan itu menjadi sebuah persepsi. Nah, dari persepsi itu menjadi informasi yang kita terima. Kita kumpulkan itu menjadi sebuah pemahaman informasi yang kita tangkap menjadi satu bentuk atensi yang kita peroleh. Nah, tadi dikatakan bahwa saya mengikuti dari terputus ya. Terdengar tidak di Mbak Ririn? Iya.
Mm-mm. Seperti ini suara Mbak Ririn. Gambar saya kelihatan nggak Mbak Ririn? Tapi suara Mbak Ririn terdengar. Terus saya pindah dulu ya. Kita sambung lagi ya Mbak. Mbak Ririn. Oke. Ya, Oke. sudah ya Mbak ya. Mohon Ya, maaf sebelumnya. tadi terputus. Iya, tadi diulang kembali Mbak tentang konsentrasi itu tadi sebagai pintu gerbang seperti apa? Monggo. Ya, kita lanjutkan lagi bahwa tadi ada yang namanya tipe-tipe konsentrasi atau tipe-tipe atensi. Jadi ini mungkin perlu diketahui untuk kita sebagai namanya yang berkecimpung di dunia anak, terutama ini juga perlu diketahui juga untuk para ibu-ibu atau mama-mama di rumah dan guru-guru. Ternyata ketika kita memberikan tugas ke anak, itu tidak bisa langsung banyak karena memang yang namanya konsentrasi itu ada jenjangnya atau kayak semacam tangga. Yang pertama itu gerbangnya adalah fokus. Jadi anak itu anak itu hanya mampu pertama kali itu kemampuan berespon terhadap satu rangsangan spesifik. Maka dikatakan sebagai fokus atensi atau atensi fokus. Cirinya apa? Kalau anak itu sudah bisa fokus atensi di tahap pertamanya, dia ada eye contact, ada tatapan mata kepada kita, tatapan mau mendengarkan, kemudian mendengarkan gurunya atau mendengarkan orang tuanya ketika berbicara. Ya, terdengar? Terdengar tidak Mbak Ririn? Putus lagi ya Mbak Ririn ya? Terdengar tidak Mbak Ririn? Terdengar Mbak? Ya, oke. Okay. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau yang pertama tadi fokus atensi, kalau fokus atensi pertama kali itu tadi anak hanya merespon satu stimulus. Merespon satu stimulus, artinya ini tahap pertamanya, gerbang pertamanya fokus atensi itu. Jadi indikatornya apa? Anak itu ada eye contact dengan orang tua atau dengan mamahnya atau orang lain yang mengajak bicara. Kemudian kalau dalam setting sekolah, konsentrasinya itu terlihat anak itu menyimak apa yang diperintahkan oleh guru. Contact aja dulu. Dia melihat orang lain. Nah, caranya bahwa dia itu fokus atensinya itu terhadap kita atau dia memang mendengarkan kita, itu kita cek fokus atensinya, yaitu dia itu mendengarkan instruksi, kemudian kita minta untuk mengulang instruksi atau perintah yang kita dengarkan. Oke, kalau misalnya anak tersebut betul, misalnya, tolong nanti kamu sekarang buka buku matematika halaman 30 ya, PR-mu halaman 30 buku matematika. Terus kita minta anak tersebut untuk mengulang. Iya Bu, saya hari ini saya buka nih buku-buku halaman 30 dari matematikanya. Nah, berarti dia sudah mulai fokus nih. Ada fokus atensinya. Nah, ini baru tahap pertama. Kemudian meningkat kepada
tahapan yang berikutnya. Ya, Bu Ririn, ya Mbak Ririn. Pada tahap sustain attention, yaitu adalah kemampuan seorang anak untuk mempertahankan konsentrasinya. Jadi di sini yang tadinya dia sudah ada eye contact, dia harus mempertahankan kemampuan konsentrasinya. Jadi ada durasi waktu atau ada rentang waktu yang harus anak pertahankan ketika dia mengerjakan tugas tersebut. Jadi dia hanya di dalam, jadi kemampuan sustain atensi ini kita hanya memberikan masih berkaitan dengan fokus. Jadi kita hanya berusaha memberikan satu tugas saja kepada anak. Nah, kemudian dari sustain attention ini meningkat kepada selective attention. Itu. Dari selective attention tadi sudah fokus, kemudian ke sustain. Sustain itu berkaitan dengan durasi atau jangka waktu anak itu mempertahankan atensinya. Kemudian yang ketiga adalah selective attention. Jadi kan anak itu tidak mungkin hanya dalam kondisi satu stimulus saja atau hanya dalam satu kondisi tugas saja. Anak itu pasti akan berhadapan dengan banyak tugas atau dengan banyak stimulus atau dengan banyak rangsangan, baik itu dalam setting sekolah ataupun dalam setting rumah, dalam situasi sekolah ataupun dalam setting rumah. Jadi di selective attention ini anak diharapkan bisa tetap fokus mengerjakan satu tugas yang pentingnya, tetapi dia bisa mengabaikan informasi-informasi ataupun stimulus-stimulus ataupun rangsangan-rangsangan dari luar yang tidak harus dia kerjakan. Contohnya apa? Misalnya, kalau dalam selective attention, dalam setting, kita ambil contoh dulu dalam setting sekolah ya. Misalnya dalam setting sekolah, anak itu di dalam kelas, dia harus duduk diam, mendengarkan guru, itu adalah fokusnya, kemudian dia duduk bertahan, menyimak gurunya, mendengarkan guru ketika menjelaskan materi pelajaran, kemudian dia harus bisa mengabaikan, misalnya di sebelahnya ada temannya yang sedang duduk, ngajak dia ngobrol, dia bisa mengabaikan ajakan temannya ngobrol. Atau misalnya temannya yang bergerak-gerak di depan dia tidak ikut bergerak-gerak di dalam kelas. Atau dia misalnya mendengarkan suara dari luar jendela kelasnya, ada suara misalnya tukang bakso atau es, dia mungkin akan menoleh, tapi dia bisa balik lagi. Itu ceritanya dengan selective attention. Artinya, di attention lagi, pada satu tugasnya, tetapi dia bisa mengabaikan informasi-informasi yang tidak penting yang dia tidak harus lakukan. Jadi tadi ada fokus, sustain, selective attention. Ini konsep dasarnya. Jadi kalau 3 kemampuan ini dimiliki seorang anak, ada 5 ya yang saya sampaikan pada kesempatan obrolan sore hari ini, yaitu juga dari Brown. Nah, oke. Oke, nanti teman ADHD bisa gabung lagi. Nah, kalau kita tadi sudah menjelaskan 3, kalau tadi kita sudah ngobrolin 3 konsentrasi, tadi kan ada fokus, jadi anak itu melihat, eye contact, dan stimulus yang dia kerjakan atau tugas yang dia kerjakan hanya satu, tugas konsentrasi yang harus dia kerjakan hanya satu, kemudian sustain berkaitan dengan rentang waktunya, kemudian selektifnya, yaitu anak itu tetap mempertahankan konsentrasinya pada satu tugasnya, kemudian dia akan bisa mengabaikan tugas-tugas yang lainnya. Nah, pada konsentrasi yang keempat, kemampuan konsentrasi yang keempat atau tipe yang keempat, itu adalah alternate atau bagaimana anak itu fleksibel. Jadi dia sudah bisa mengabaikan nih, tetapi anak itu juga kan kadang dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengerjakan satu tugas konsentrasi saja, misalnya hanya mendengarkan gurunya aja, atau hanya melihat gurunya saja, tetapi anak juga harus bisa mengalihkan
konsentrasinya menjadi bentuk konsentrasi yang lainnya. Misalnya, alternate itu ya, arti fleksibilitas. Bentar, saya gabung dulu dengan teman ADHD. Oke, teman ADHD. Saya menunggu teman ADHD. Ya, kita lanjut lagi, Mbak Riri. Alhamdulillah. Ya. Oke, iya, betul. Ya. Tadi saya sudah ini loh Mbak Ririn, tipe atensi ada 3 sekaligus contohnya. Kita sudah ke yang keempat, yaitu tipe atensi yang alternate. Yang pertama fokus, yang kedua sustain, yang ketiga selektif. Kemudian sekarang kita akan ngobrolin alternate atau kemampuan fleksibilitas konsentrasi. Ya Mbak Ririn ya, yang tadi sempat terputus. Jadi dari alternate itu atau kemampuan fleksibilitas konsentrasi, jadi misalnya kalau dalam setting sekolah, itu anak itu mampu mengalihkan dari satu konsentrasi atau satu tugas konsentrasi ke konsentrasi yang berikutnya. Contohnya, misalnya anak itu menyimak gurunya ketika menerangkan, mendengar, berarti kan pakainya ketika didikte. Kemudian anak itu memindahkan informasi yang dia dengar dari pendengarannya menjadi menulis. Nah, itu namanya adalah alternate atau fleksibilitas konsentrasi. Jadi memindahkan dari satu konsentrasi mendengar ke konsentrasi menulis atau yang sifatnya visual. Itu alternate. Kemudian ya alternate. Nah, sekarang yang kelima ya, konsentrasi yang kelima atau yang disebut dengan divided, ini tipe konsentrasi yang terakhir, yaitu divided attention. Artinya di mana seorang anak, iya, seperti apa sih artinya atensinya, kemudian durasi waktunya, iya, iya Mbak, iya. Ada perbedaan Mbak Ririn, ada perbedaannya. Sebentar saya nyambung dulu dengan yang divided ya, yang divided attention. Yang divided attention itu adalah bagaimana seorang anak itu bisa berkonsentrasi dengan berbagai macam informasi ataupun tugas. Contohnya misalnya anak itu ketika dia menari, dia itu kan dia mendengar musik, kemudian dia harus menggerakkan tubuhnya, bergerak ke kanan ke kiri. Itu adalah divided attention. Atau kalau kita sering kenal itu kayak seperti multitasking lah ya. Jadi dia bisa mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu. Atau kalau orang dewasa, contohnya ketika dia menyetir. Dia menyetir itu kan dia harus fokus ke jalan, tapi dia juga bisa mendengarkan musik dari dashboard mobilnya, atau juga dia bisa ngobrol dengan teman perjalanannya, itu divided attention. Nah, tadi Mbak Riri menyatakan uh, durasi atensi itu berapa lama sih ya? Nah, kalau berdasarkan Paladino, itu bahwa dari saya juga meneliti tentang atensi, penelitian saya di studi saya tentang atensi, itu bahwa setiap 1 tahun perkembangan seorang anak itu adalah 3 menit. 3 menit kemampuan atensi seorang anak. Jadi per 1 tahun usia anak itu adalah 3 menit. Jadi kalau misalnya 2 tahun, dia harus bisa, normalnya harus bisa 6 menit untuk mempertahankan konsentrasinya. Nah, gitu. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang anak kita di usia TK kan mungkin 4 tahun, 5 tahun, berarti tinggal 4 dikali 3 menit. Artinya anak itu seharusnya sudah bisa konsentrasi dalam rentang waktu atau selama 12 menit. Kalau yang 5 tahun berarti kemampuannya seharusnya bisa 15 menit. Makanya
durasi pembelajaran yang diterapkan mungkin di lingkungan sekolah itu biasanya antara 15 sampai 45 menit. Jadi kita sering melihat bahwa kurikulum pendidikan di sekolah SD ataupun apa itu karena melihat kemampuan konsentrasi seorang anak, biasanya 1 jam pelajaran untuk 1 jam pelajaran itu sekitar 45 menit sampai 60 menit. Karena melihat dari kemampuan perkembangan atau kemampuan durasi waktu seorang anak itu. Itu Mbak Ririn. Gimana Mbak Ririn, terdengar? Oh, sudah mulai terdengar. Kenapa? Sudah? Oke. Ya. Nah, sekarang Oke, teman ADHD. Saya mohon maaf. Oke, lagi. Teman ADHD, Berarti monggo berikan saja Mbak Nela. Ya, saya coba lewat tulis aja ya Mbak Nela ya, pertanyaan-pertanyaannya ya. Ya, boleh. Ya, boleh. Oke, selanjutnya adalah anak nih, tadi ya udah ada dijelaskan atensi gitu ya. Kemudian apa sih istilahnya durasi waktunya sudah dijelaskan gitu ya. Sekarang Mbak, perilaku anak yang susah konsentrasi untuk bedain nih sama yang abnormal itu seperti apa ya? Oke. Nah, kalau anak-anak yang abnormal, kalau konsentrasi yang abnormal, jadi kenapa sih anak-anak bisa muncul konsentrasinya itu abnormal atau inatensi ya, kesulitan untuk konsentrasi? Kita lihat bahwa konsentrasi ini adalah kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu sumbernya ada di prefrontal kita atau ada di otak kita. Nah, di mana prefrontal ini berkaitan dengan ada di prefrontal itu adalah ada yang namanya hormon dopamin dan hormon epinefrin. Jadi kalau anak itu misalnya diperintahkan oleh gurunya, ayo anak-anak perhatian ke ibu ke depan ya, atau anak-anak misalnya seorang anak dipanggil oleh mamahnya, dia kesini, tapi dia nggak bisa mengikuti perintah atau petunjuk orang tuanya, itu menandakan salah satu, itu sederhananya anak itu susah konsentrasi. Artinya apa? Bahwa proses konsentrasi itu adalah proses kognitif yang sangat kompleks. Jadi, itu adalah kalau kita pakai pendekatannya biologis terlebih dahulu, di sini saya akan menggambarkan, ada yang namanya tadi di prefrontal kita ada hormon dopamin dan epinefrin. Hormon dopamin epinefrin ini yang kalau terhambat, seorang anak itu dia tidak bisa memfokuskan perhatiannya pada tugasnya. Contohnya apa? Misalnya, dia akan, kalau di kelas ini contoh dalam setting sekolahnya, dia akan terkesan melamun, kemudian nanti gurunya kesannya tidak mendengarkan guru, akhirnya mungkin sebagian guru akan menjudgment dia lambat dalam belajar, seperti itu, lambat menyerahkan tugasnya dibandingkan temannya, atau karena anak ini bosen, terdistraksi, atau teralihkan perhatiannya karena dia itu tidak fokus terhadap gurunya, dia terdistraksi dengan dorongan dari dalam dirinya ini mengerjakan hal-hal yang lain. Nah, maka perilaku anak yang susah konsentrasi itu seringkali munculnya dalam bentuk itu tadi, teralihkan, mengerjakan hal-hal yang lain, kemudian tugas tidak terselesaikan, atau juga kalau misalnya dia punya benda yang dibawa ke sekolah, misalnya alat tulis, dia itu tidak ingat barang-barang yang dibawanya itu apa, sehingga dia clumsy terkesannya. Clumsy itu kayak berantakan. Dia tidak ingat dia bawa pensil dua batang pensil, dia tertinggal seperti itu. Itu kemampuan konsentrasi yang terkesan abnormal. Nah, kalau misalnya pakai pendekatan klinis, pakai pendekatan psikologi klinis, maka biasanya masalah-masalah konsentrasi ini akan bentuknya, kalau contohnya itu dari teman ADHD, salah satunya adalah misalnya perilaku attention deficit atau ADD. Nah, kalau dari konsentrasi ini diikuti dengan perilaku yang tidak mau diam, itu nanti akan menjadi berarti inatensi, kemampuan kesulitan konsentrasi yang diikuti dengan hiperaktivitas. Gitu. Tapi seringkali juga kita kesulitan dengan membedakan antara anak ADHD dengan anak-anak yang misalnya kesulitan pada belajar, learning disability.
Itu karena seringkali perilaku yang dimunculkannya itu sama eh, dengan apa namanya dengan anak-anak yang learning disability seperti itu. Oke, Mbak Emma, nanti saya jawab ya. Gitu. eh jadi perilaku-perilaku inkonsistensinya, perilaku-perilaku inatensinya itu bisa nanti mengarah kalau yang memang abnormalitas mengarah kepada ADHD kah, kemudian kepada learning disability kah, atau kesulitan belajar. Biasanya itu hampir serupa. Kemudian juga atau juga pada kesulitan belajar spesifik seperti disleksia, diskalkulia, seperti itu. Tapi nanti kita harus, kalau dalam dunia psikologi klinis, kita perlu asesmen yang mendalam, kemudian perlu observasi, kemudian perlu pengukuran intelijensi untuk membedakan memang apakah ini hanya masalah konsentrasi yang dia miliki, ataukah ada masalah intelijensi. Untuk membedakan nanti antara anak yang masalahnya di konsentrasi seperti ADHD atau learning disability sama yang mental retarded atau intellectual disability atau yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Nah, seperti itu. Dan ini tadi ada pertanyaan dari Mbak Emma ya, Mbak Ririn ya. Di usia berapa sih kita bisa mendeteksi anak itu mengalami kesulitan konsentrasi? Nah, kalau kita pendekatannya pakai DSM-5, terutama ini untuk teman ADHD, mungkin teman ADHD mungkin sudah banyak informasi, sudah banyak mempelajari tentang masalah konsentrasi ini. Biasanya anak-anak itu kalau terlihat sulit konsentrasi, dia dari usia 3 tahun tidak ada kontak mata atau tidak bisa mendengarkan. Tetapi kalau untuk tegak diagnosanya ada masalah. Kalau untuk ADHD itu memang harus ada 6 gejala yang muncul. Kalau kita pakai pendekatannya DSM untuk yang anak yang mengalami ADHD. Jadi harus ada 6 perilaku. 6 perilaku itu apa saja? Misalnya dia sulit mengerjakan tugas secara detail, kemudian dia tidak bisa memperhatikan hal-hal yang sifatnya sistematis, kemudian ketika mengerjakan tugas juga catchlock ya, misalnya di nomor 1 dia betul, tengahnya bolong, belakangnya kok betul, seperti itu. Kemudian juga apakah dia sering tertinggal barang, itu gejala-gejala misalnya yang berkaitan dengan masalah-masalah di konsentrasi. Atau juga dia misalnya lambat mengumpulkan tugas, prestasinya juga semakin menurun, sering ditegur oleh guru. Nah, ini biasanya kita berani mendiagnosa atau mendeteksi anak ini ada masalah di konsentrasi, apakah itu ADHD atau learning disability, kemudian ataukah intellectual disability, itu kita memang perlu observasi. Jadi kalau di secara usia, kalau misalnya kok 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita belum berani tegak diagnosa, karena biasanya anak itu masih dalam fase eksplorasi, rasa ingin tahunya tinggi, sehingga dia menjelajah semua lingkungannya, semua dipegang, semua ditanyakan, kesannya dia tidak bisa fokus, tidak bisa selektif, tidak bisa fokus pada tugasnya, padahal dia sedang pada fase eksplorasi, seperti itu. Jadi ketika kita mau tegak diagnosa anaknya ada masalah konsentrasi, biasanya ketika muncul keluhan-keluhan ketika dia sudah masuk fase sekolah biasanya. Nah, penting sekali, makanya kita harus bisa, orang tua mungkin lebih peka, guru juga lebih peka untuk mengobservasi kemampuan konsentrasi anak ketika di sekolah. Itu tadi keluhannya. Kalau pendekatannya apakah kita ada curiga di ADHD, maka harus ada 6 simptom atau 6 gejala perilaku yang muncul, tapi juga ada rentang waktunya. Rentang waktunya per 6 bulan, perilaku itu terus muncul, setiap dia dalam kondisi belajar, setiap dia dalam kondisi harus melakukan tugas yang sifatnya harus memfokuskan konsentrasinya dalam 6 bulan. Kemudian 6 bulan rentang durasi waktunya. Kemudian frekuensinya meningkat. Misalnya yang awalnya susah konsentrasi, kok dia semakin bertambah. Seperti itu. Kemudian prestasinya jadi turun, sering tertinggal, sering mendapatkan teguran dari guru, orang tua mendapatkan keluhan dari gurunya, seperti itu. Nah, frekuensi, durasi, intensitasnya juga meningkat. Jadi yang tadinya dia mau belajar, sekarang nggak mau belajar. Kemudian akhirnya yang tadinya ditegur guru, dia masih mau mengikuti. Kok ternyata setiap hari guru harus menegur. Akhirnya guru misalnya mengeluhkan tentang kemampuan konsentrasi anaknya, menyampaikan ke orang tuanya. Nah ini kalau ada
hal-hal yang seperti ini, maka perlu dikonsultasikan ke tenaga psikolog, kepada psikolog untuk mengetahui ada tidak sih sebenarnya masalah-masalah yang terjadi di konsentrasi seorang anak. Gitu. Ya, itu tadi yang tentang konsentrasi. Saya ingin sedikit ini teman ADHD. Saya ingin mengaitkan saya ingin mengaitkan konsentrasi dengan bagaimana seorang anak bisa tetap konsentrasi. Bagaimana seseorang bisa konsentrasi? Seseorang bisa konsentrasi tadi di awal bahwa pertanyaannya bisa konsentrasi. Pertama, konsentrasi itu kan pertama gerbangnya adalah dia fokus, ya. Artinya ketika kalau ini kita dalam kondisi seorang anak normal atau individu yang normal. Kalau misalnya kita melihat berbagai macam informasi bahwa dia satu tugas yang penting menyatakan bahwa kan sebelum konsentrasi, sebelum adanya atensi, kita harus ada memberikan persepsi terhadap satu tugas bahwa tugas ini penting untuk saya. Tugas ini harus saya kerjakan. Makanya seringkali konsentrasi kalau di psikologis atau di kaitannya dengan kedokteran itu adalah proses awareness, proses saya aware, saya sadar ada tugas yang harus saya kerjakan. Itu. Jadi ada hal yang menarik buat dirinya. Dia menseleksi, menjaring, kemudian menarik bahwa ini harus saya kerjakan, interested atau ketertarikan dengan tugas tersebut, maka kita bisa mempertahankan konsentrasi pada diri kita. Nah, bagaimana kalau untuk di usia anak? Kalau untuk di usia anak, untuk melatih konsentrasi ini, untuk melatih konsentrasi ini, seorang anak itu tugasnya itu harus anak itu kan misalnya kita mau melihat dia itu mau konsentrasi atau tidak, karena anak itu kan tadi rentang konsentrasinya itu masih terbatas, di usia 1 tahun, 3 tahun itu 6 menit. Nah, kalau untuk anak, kita melatihnya biasanya untuk orang tua atau para bunda di rumah, atau ini biasanya para bunda dulu ya, karena biasanya kalau guru itu kan menghadapi anak-anak yang dalam kondisi diharapkan anak-anak yang bisa konsentrasi atau perkembangannya normal. Nah, kalau misalnya untuk orang tua, itu bisa membagi tugasnya menjadi beberapa tahapan. Misalnya anak punya tugasnya, kita kasih dulu, ayo nak kita kerjakan 3 soal dahulu ya, 3 soal dahulu. Nah, ketika anak sudah berhasil 3 soal, maka kasih jeda, istirahat dulu. Nah, dari 3 soal itu, misalnya, kamu siap mengerjakan berapa menit nih? Gitu. Nah, berapa menit nih kamu siap mengerjakan tugas ini? Misalnya 5 menit, 10 menit, atau 15 menit, maka kita kasih waktu, rentang waktu untuk mengerjakannya. Konsentrasi tadi di awal bahwa pertanyaannya bisa konsentrasi. Pertama, konsentrasi itu kan pertama gerbangnya adalah dia fokus, ya. Artinya
ketika kalau ini kita dalam kondisi seorang anak normal atau individu yang normal. Kalau misalnya kita melihat berbagai macam informasi bahwa ya satu tugas yang penting menyatakan bahwa oh kan sebelum konsentrasi, sebelum adanya atensi, kita harus ada memberikan persepsi terhadap satu tugas bahwa tugas ini penting untuk saya. Tugas ini harus saya kerjakan. Makanya seringkali konsentrasi kalau di psikologis atau di kaitannya dengan kedokteran itu adalah proses awareness, proses saya aware, saya sadar ada tugas yang harus saya kerjakan. Itu. Jadi ada hal yang menarik buat dirinya. Dia menseleksi, menjaring, kemudian menarik bahwa ini harus saya kerjakan, interested atau ketertarikan dengan tugas tersebut, maka kita bisa mempertahankan konsentrasi pada diri kita. Nah, bagaimana kalau untuk di usia anak? Kalau untuk di usia anak, untuk melatih konsentrasi ini, untuk melatih konsentrasi ini, seorang anak itu tugasnya itu harus anak itu kan misalnya kita mau melihat dia itu mau konsentrasi atau tidak, karena anak itu kan tadi rentang konsentrasinya itu masih terbatas, di usia 1 tahun, 3 tahun itu 6 menit. Nah, kalau untuk anak, kita melatihnya biasanya untuk orang tua atau para bunda di rumah, atau ini biasanya para bunda dulu ya, karena biasanya kalau guru itu kan menghadapi anak-anak yang dalam kondisi diharapkan anak-anak yang bisa konsentrasi atau perkembangannya normal. Nah, kalau misalnya untuk orang tua, itu bisa membagi tugasnya menjadi beberapa tahapan. Misalnya anak punya tugas, ada tugasnya, kita kasih dulu, ayo nak kita kerjakan 3 soal dahulu ya, 3 soal dahulu. Nah, ketika anak sudah berhasil 3 soal, maka kasih jeda, istirahat dulu. Nah, dari 3 soal itu, misalnya, kamu siap mengerjakan berapa menit nih? Gitu. Nah, berapa menit nih kamu siap mengerjakan tugas ini? Misalnya 5 menit, 10 menit, atau 10 atau 15 menit, maka kita kasih rentang waktu untuk mengerjakannya. Caranya ya, dari Mbak Ami itu ada pertanyaan, gimana caranya? Misalnya anak itu dia punya tugas ada 10 soal. Nah, caranya kita ingat bahwa anak kita usia berapa sekarang. Misalnya, kalau yang anak SD kelas 1 berarti usianya 6 tahun atau 7 tahun. Berarti dia kemampuan konsentrasinya adalah, taruhlah dia harusnya 18 menit kemampuan konsentrasinya untuk satu kali duduk. Tetapi kalau anak ada masalah konsentrasi, kita turunkan durasi waktu yang kita tentukan, misalnya jadi 10 menit atau 5 menit saja dulu. Dari 3 soal itu atau 1 soal, kamu bisa ngerjain berapa menit. Nah, dari misalnya 3 menit, 6 menit, ya, mama kasih waktu 10 menit untuk kita komunikasi dengan anak kesanggupannya itu berapa. Ya, 10 menit kita bisa, mama yakin kamu bisa ngerjain 3 soal ini. Oke, 10 menit. 10 menit itu dia suruh mengerjakan. Atau biar lebih menarik, anak kita siapkan jam beker. Jadi dia mulai disadarkan. Artinya kita siapkan jam beker itu 10 menit ini kita siapkan alarmnya agar anak itu berbunyi gitu. Alarmnya berbunyi, oh udah 10 menit. Saya mampu konsentrasi 10 menit. Artinya dia bisa mengerjakan 3 soal itu dalam rentang waktu 15 menit atau 10 menit gitu sampai alarmnya berbunyi. Kita kasih apresiasi ke anak. Oh iya, ternyata kamu sudah bisa loh konsentrasi 15 menit. Artinya konsentrasi itu apa? Di sini kayak ada psikoedukasi gitu untuk anak. Oke, Mbak. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Mungkin bisa dibantu diulang, Mbak, tentang tadi apa sih secara ringkas aja konsentrasi, kemudian tipe-tipenya, kemudian perkembangannya gitu ya. Secara singkat aja karena tadi terputus-putus. Mohon maaf sebelumnya nih, Mbak. Iya. Oke, ini karena sinyal ya kita tidak bisa memaksakan. Jadi atensi atau konsentrasi itu kemampuan seseorang untuk fokus atau perhatian pada satu tugas yang spesifik agar tugas itu dia menyeleksi informasi bandingnya informasi, menyeleksi salah satu tugas yang ingin dia kerjakan sehingga tugas itu bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Itu.
Karena kenapa kita perlu konsentrasi? Karena banjirnya informasi itu sebagai manusia kita memiliki panca indera. Nah, untuk menyeleksi informasi sehingga kita bisa konsentrasi, kita mau menggunakan panca indera yang mana? Karena dari panca indera kita itu ada rangsangan yang sifatnya visual, pendengaran, auditori, kemudian taktil, rabaan atau sentuhan, cuaca, udara, semacam itu. Nah, ketika seseorang itu sudah dari banjir informasi, oh ini penting loh, informasi ini penting untuk saya, maka kita memberikan makna pada informasi tersebut, dipersepsi, menjadi persepsi, dan itu menjadi pengetahuan yang nanti disimpan dalam bentuk working memory atau memori yang diingat. Sehingga dari atensi seseorang anak, ketika dia memaknakan bahwa oh, ini tugas ini penting buat saya loh, ini tugas ini harus saya kerjakan loh, misalnya gitu, pemaknaan dia terhadap suatu tugas, persepsi dia, nah, itu namanya nanti menjadi sebuah atensi atau sebuah konsentrasi. Nah, untuk tipe-tipe atensinya, ada yang namanya atensi itu sifatnya hierarki. Jadi ada orang yang kita kenal multitasking. Untuk seseorang yang bisa mengerjakan berbagai macam tugas, tahap pertamanya, bentuk atensinya yang harus dia kuasai atau dia miliki adalah fokus. Fokus itu artinya cirinya dia bisa menseleksi satu tugas spesifik, mengerjakan satu tugas spesifik. Cirinya yaitu eye contact, kemudian dia mau mendengarkan instruksi, meningkat pada kemampuan konsentrasi yang kedua yaitu sustained attention atau durasi waktu. Artinya seorang anak atau individu harus mempertahankan fokusnya, mempertahankan fokus atensinya menjadi rentang waktu yang lebih lama. Yang tadinya kalau dari pendekatan perkembangan dari usia 1 tahun menjadi 3 menit, jadi 6 menit, 9 menit. Jadi dia mempertahankan waktu konsentrasinya. Ketika seorang anak bisa mempertahankan konsentrasinya, anak itu kan tidak hanya satu tugas yang harus dia kerjakan. Kan tadi ada banyak banjir informasi ya. Anak juga harus bisa menseleksi informasi mana atau stimulus-stimulus yang dia temui dari lingkungan itu mana yang penting harus dia kerjakan. Nah, ini yang dinamakan selective attention. Jadi dia tetap fokus pada satu tugas, tapi dia bisa mengabaikan tugas-tugas lain atau distraksi-distraksi atau gangguan-gangguan lain yang harus dia. Yang keempat, alternate atau fleksibilitas konsentrasi. Yang ini, tinggal yang alternate, fleksibilitas, jadi anak itu bisa memindahkan dari satu konsentrasi ke konsentrasi berikutnya, mungkin, sampai kepada divided attention. Artinya anak kami akan share kembali ya Mbak ya. Nanti kita akan rangkum untuk tema hari ini sama tema kemarin karena memang agak terputus. Saya sudah coba mengusahakannya, tapi ternyata masih belum lancar juga untuk hari ini yang untuk edisi kedua gitu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanannya. Nanti akan kami rangkum dan akan kami share kembali untuk materi ini ya Mbak Nela ya. Iya. Iya Mbak Riri, nanti saya kasih rangkuman materinya. Oke, ya Mbak, terima kasih sekali untuk hari ini gitu ya, karena di teman adik-adik sebenarnya banyak sekali akan ada materi-materi gitu ya yang menarik untuk ditonton gitu ya, untuk dinikmati sambil menjelang buka puasa gitu ya. Jadinya ya nanti kita akan perbaiki lagi, termasuk mungkin persinyalannya yang saya juga harus belajar untuk gimana nih caranya biar lancar gitu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanannya, masih ada beberapa materi lagi, mudah-mudahan masih bisa mau join lagi. Tunggu materi yang kemarin dan materi hari ini akan saya share kembali ya. Semangat, oke teman adik-adik gitu ya. Jadinya Mbak Nela sebelumnya terima kasih sekali untuk hari ini.